Selamat siang buat teman-teman semuanya. Jadi saya akan beritahukan beberapa teknik kandang perkandangan dari bebek ya. Di kandang bebek itu yang pertama ini kandang pembesaran ya. Terus kemudian kandang tampungan, ini berupa kotak seperti ini yang dikasih lampu. Terus area tempat pengolahan pakan untuk kandang yang besar. Jadi untuk bebek yang besar ini ada area khusus untuk ngaduk pakan, dan itu agar supaya memudahkan. Jadi kalau misalkan kandangnya besar, kemudian area tempat untuk pakannya ini jauh, ini bahaya. Kalau hujan, kalau kita lagi ngirim pakan itu, gitu ya. Ini kandang pembesaran, kemudian ada area tempat pakan. Nah sekarang kita akan ngelihat nih, teman saya lagi mencampur pakan ya. Ini menggunakan pakan campuran, jadi tidak pakan langsung. Jadi kalau misalkan menggunakan pakan campuran ini seperti ini, dicampur dulu, diaduk. Nah ini kebetulan nih teman saya lagi ngaduk nih. Pola pencampuran untuk pakan bebek petelur ini adalah berupa katul dengan perbandingan 1 konsentrat dan 2 dedak separator. Separator itu bahasa untuk orang di wilayah kita di sini ya, di Jawa Timur bagian timur ini separator ya. Kalau di daerah lain ini ya katul saja, cuma katul yang paling halus. Nah ini perbandingannya 21. Jadi 1 menggunakan konsentrat bebek petelur, misalnya 1 kg konsentrat bebek petelur atau 1 bak seperti itu konsentrat bebek petelur dengan 2 bak konsentrat dedak separator ini ya, seperti itu. Kemudian dicampur air. Ini tidak terlalu banyak ya airnya, agar supaya air ini hanya untuk katulnya itu tidak terbang-terbang saja. Jadi maksudnya tidak terbang itu tidak berdebu gitu ya. Ini airnya. Nah untuk mengurangi amonia, ini airnya itu dicampur dengan EM4, efektif mikroorganisme 4 gitu ya. Tuh EM4. Nah untuk perangsang telur pakai turbo. Nah untuk perangsang telur itu pakai turbo. Nah jadi ini untuk pakan itik petelur. Video ini saya buat ini tanggal berapa ini Pak? Tanggal 11 Agustus 2020. Nah, sekarang kita akan lihat untuk masalah setelah pakan ini ya. Kita akan lihat masalah sistem kandangnya juga. Kita akan lihat ya. Yang pertama, nah saya akan contohkan untuk konsentratnya seperti apa. Konsentrat untuk bebek petelur ini banyak. Hampir berbagai perusahaan pakan itu menciptakan. Nah yang ini dari merek dari Comfit. Kalau misalkan tidak ada merek Comfit di tempat teman-teman, boleh menggunakan merek yang lain. Ada 144, ada 144 red ya. Nah yang ini adalah konsentrat untuk itik ya. Ini konsentrat untuk itik, jadi yang red. Nah bentuknya seperti apa, lihat ya. Ini bentuknya. Jadi bentuknya itu berupa buliran tepung ya. Jadi sangat ini ya, halus ya, bukan buliran cetakan gitu, tidak.
Nah, jadi sangat halus nih. Bulirannya berupa tepung. Jadi bukan berupa cetakan. Dan ini punya protein yang tinggi nih. Itu ya. Buliran berupa tepung. Terus katul seperti apa Kak katul? Ini Pak. Nah, dedak separator di sini seperti apa Kak? Nah, ini. Jadi sama lihat nih. Teman-teman lihat ini ya. Bentuknya itu sangat halus sekali. Jadi kalau dipegang, nah, ini tidak kotor sebenarnya. Bentuknya itu sangat halus, jadi tidak ada kasar-kasarnya sama sekali, itu nggak ada. Kalau kita lepaskan, ini tidak terlalu kotor tangan itu. Jadi tidak putih gitu ya. Ini untuk katul yang halus ini tadi. Itu ya. Kalau pengen lebih murah lagi bisa dicampur dengan nih nasi aking. Nah, nasi aking ini tapi harus dibasahin dulu sampai dia lembek seperti nasi kembali. Gitu ya. Untuk mengirit ini ya. Katul separator. Untuk di wilayah Jember, Jawa Timur ini katul saat ini di angka 3.500 per kilogram. Ini belinya di pabrik, bukan di penggilingan padi yang di jalan-jalan atau penggilingan padi yang kecil. Biasanya pabrik penggilingan padi yang besar, yang punya mesin itu sistemnya itu banyak mesin ya. Jadi ada yang keluar sekam, terus kemudian keluar dedak yang kasar, kemudian baru ada yang ini yang halus ini. Itu ya. Jadi kalau pakai yang kasar nanti bebeknya enggak kenyang. Gitu. Bebeknya tuh lapar terus dan telurnya itu pasti terganggu ya. Kalau ini mungkin paling mahal dan sedikit lebih boros ya daripada yang dedek yang kasar itu. Tapi ini sedikit saja udah kenyang daripada yang dedek kasar itu. Tuh. Ini dedaknya. Jadi dicampur seperti itu ya teman-teman ya. Harus homogen, harus rata. Lebih bagus lagi kalau misalkan menggunakan mesin ya pencampurannya. Tapi kalau nggak pakai mesin boleh seperti ini. Yang jelas untuk pengadukan pakan nih tempatnya harus steril. Ingat tempatnya harus steril. Jadi bukan usahakan pakai semen gini ya. Jadi nggak kecampur sama tanah. Untuk tempat pengadukan pakan sendiri, tapi usahakan tuh berdekatan dengan kandang besarnya, jadi nggak terlalu jauh kalau ngasih makan. Nah, teman-teman ya, teman-teman lihat nih, butuh kerjasama nih. Kalau sendirian capek biasanya. Oke. Jadi saat ini kita melakukan syutingnya di kandangnya Bapak Jayadi beserta istri. Jadi kalau nama usahanya sampean apa? Jaya Meri di wilayah Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Gumukmas, Desa Tembok Rejo. Nah, cari di Google katanya dapat, nggak tahu dapat apa di Google. Nah, jangan pernah lupa nih, pakai nih kendaraan roda 3 juga untuk membuat ringan kalau misalkan kandangnya itu besar ya. Nah, setelah diaduk rata, nah bisa untuk langsung ditaruh di bak, kemudian dibawa.
gitu ya. Jadi bagaimana teknik kandangnya? Nah, ini kita lihat kandangnya ini kering. Kandang ini kering. Jadi agar supaya itu kandang itu kering, maka tempat untuk airnya juga agak sedikit menurun. Tempat airnya di sini dikasih batas agar supaya minumnya juga seperti ini. Hanya kepalanya saja yang keluar. Jadi dia nggak mandi. Jadi dia tidak mandi. Nah, jenis bebek ini adalah jenis bebek hibrida. Ya teman-teman ya, ini bebek hibrida. Telurnya itu warna-warni, nanti saya akan perlihatkan hasil dari telur bebek hibrida itu seperti apa. Ini bisa ditetaskan dan biasanya hasil tetasannya untuk pedaging. Gitu ya teman-teman ya. Di bebek itu bertelur hampir sepanjang tahun sebenarnya. Cuma ada memang masa di mana bulunya rontok, produksinya berkurang. Nah, itu tidak terlalu bermasalah. Nantinya akan bertelur lagi. Nah, kandang ini tidak terlalu bau. Kenapa kandang ini tidak terlalu bau? Penyebabnya adalah kandangnya kering. Tempat air sendiri, ini tempat minum seperti ini saja. Gak usah khawatir ya, kalaupun airnya kotor. Sebenarnya sih bagus kalau misalkan bersih ya. Tapi kandangnya pun kotor, airnya kotor, ini tidak terlalu bermasalah. Bebeknya juga tidak protes ya, walaupun airnya itu kotor. Jangan lupa juga untuk masalah pagar juga, usahakan semua kandang ini selain pagar begini harus ada pagar keliling juga. Pertama, pagar keliling ini membuat keamanan dari bebek sendiri, dari pencuri ataupun ayam atau dari burung liar itu tidak mudah masuk. Nah, burung liar itu sering menjadi penyebab adanya penyakit flu burung, gitu ya. Ini teman-teman, masalah untuk di kandang bebek, dari sistem kandangnya. Nah ini, jadi batas dari setiap ininya, setiap ruas pagar untuk kepalanya yang keluar ini tadi ada lagi rengnya di sini. Jadi rengnya ini berguna agar supaya bebek itu tidak keluar. Gitu, tidak bisa keluar. Kalau tidak ada rengnya dia bisa aja menerobos keluar. Bisa dilihat kan ya, batas di bawah itu selalu dikasih reng agar supaya si bebek tidak keluar. Nah, itu teman-teman. Jadi penggunaan arko itu penting ya, agar supaya sekali bawa, sekali ngaduk pakan itu cepat. Pola pemberian pakan itu berapa kali sehari? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan pola pemberian pakan itu berapa kali sehari, jawabannya mudah. Pakan itu boleh sehari sekali, boleh 2 hari sekali, boleh 1 hari 3 kali. Yang penting bebeknya kenyang. Kalau pemberian pakannya itu bisa sampai 3 hari sekali, itu berarti
pakannya kering dan banyak ya sekali bikinnya gitu. Jadi bisa dikasih makan nanti 3 hari nggak usah dikasih makan lagi. Bukan berarti dilihat bahwa di sana itu sudah nggak ada pakan tapi nggak dikasih makan, nggak. Tapi bikinnya lebih banyak, jadi pakannya tuh habis baru sampai 3 hari baru habis. Makanya pembuatan pakannya itu sampai 3 hari sekali. Kalau seperti ini, kalau misalkan pekerjaannya lebih mudah sih sebenarnya, karena tiap hari juga harus mengungutin telur, maka ya lebih enak itu kalau tiap hari bikin pakan, gitu, sesuai dengan takarannya saja. Seperti itu. Bebek itu rata-rata bertelur tidak di tengah ya, tapi biasanya di pojok-pojokan, di pagar-pagar gitu ya. Tuh. Jangan sering-sering dimasukin. Dan untuk lampu penerangan kalau malam hari itu cukup 1 saja. 1 atau 2 lampu, jadi nggak terlalu terang benderang kayak mall gitu, nggak. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau misalkan ada yang kurang dimengerti silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat untuk beternak dan sukses seperti itu. Makasih ya teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you.